Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrina, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 24 Kelompok 2, absen 19 dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan mempresentasikan learning jurnal pembelajaran anti korupsi dengan total agenda 2 Ibu Emi Fatimah. Definisi korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa lain corruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan atau kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun menghancurkan negara. Adapun dampak perilaku korupsi bila terjadinya secara berkelanjutan yaitu fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, kerusakan hutan yang menimbulkan bencana dan berdampak besar bagi masyarakat sekitar, sedangkan hutan yang dikorupsi menguntungkan pihak tertentu dan sangat merugikan negaranya. Selanjutnya, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena tentang penegak hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena tentang layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang, fenomena merebaknya narkoba, fenomena tentang negara yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi dalam Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Suap maupun menyuap, yaitu kesepakatan dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. 3. Gratifikasi, artinya dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. 4. Penggelapan dalam jabatan, melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup surat pertanggungjawaban belanja dan atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. 5. Pemerasan atau memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. 6. Perbuatan curang, segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kecurangan terhadap aset negara. 7. Konflik kepentingan, seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk keuntungan diri sendiri, keluarga maupun koloninya. Terdapat 9 nilai anti korupsi berdasarkan KPK. Pertama, jujur, artinya mengatakan apa adanya. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Adil. 9. Berani. Penerapan pembelajaran anti korupsi sebagai guru. Yang pertama, disiplin waktu, artinya tidak terlambat datang ke sekolah dan pulang setelah jam kerja selesai. 2. Mengoptimalkan waktu mengajar, artinya benar-benar membimbing dan mendidik saat di kelas, bukan duduk santai di kantor atau asyik bermain gawai. 3. Bertanggung jawab terhadap nilai siswa. 4. Bertanggung jawab terhadap dana bantuan operasional sekolah, artinya uang dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi. Tidak mengalokasikan dana BOS sesuai dengan alokasinya. Misalnya dana buku digunakan untuk membiayai konsumsi sekolah dan dana buku digunakan untuk membiayai gaji guru. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.